Oke, Mitra Sebola ketemu lagi barengan gue Aziz. Nah, Mitra Sebola tahu dong kalau pertandingan leg kedua final Piala Indonesia yang digelar di Makassar kemarin tuh sempat ditunda, dan kabarnya penundaan itu akhirnya sampai waktunya yaitu pada tanggal 6 besok akan digelar di Makassar lagi. Dan hari ini manajemen Persija mengadakan press conference ataupun menyatakan sikap untuk terkait final tanggal 6 nanti. Nah, seperti apa sih pernyataannya dan apa sih yang akan dibicarakan? Langsung aja kita akan samper ini karena press conference udah mulai tuh. Selamat sore teman-teman, terima kasih telah datang di kantor Persija dalam jumpa pers terkait final Krating dan Piala Indonesia 2018. Dan tepat di depan kita sudah ada si Ferry Paulus. Selamat sore Pak. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Pak Ferry untuk menyampaikan pendapatnya terkait final Krating dan Piala Indonesia 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang keras nih? Iya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai teman-teman dari wartawan, baik TV, cetak, ada macam-macam lah ya. Terima kasih atas kesediaan untuk hadir pada hari ini. Sebelum mungkin kita berangkat tentang persiapan kita untuk menghadapi leg kedua final Piala Indonesia Krating Deng, saya perlu klarifikasi sedikit kaitannya dengan apa yang terjadi dan seperti apa kronologis yang ada pada waktu batalnya leg kedua tanggal 28 kemarin. Pertama, bahwa Persija menganggap satu poin yang sangat penting dari batalnya pertandingan tersebut, bahwa menurut kami karena ketidakcakapan dari panitia penyelenggara pada waktu menyelenggarakan atau menjamu kami, ya. Banyak hal-hal yang tidak baik di dalam ranah atau katakanlah fair play dalam sepak bola. Salah satunya adalah pressure secara visual melalui spanduk-spanduk yang mungkin teman-teman juga sudah melihat dan banyak beredar di mana-mana. Kemudian yang kedua pressure melalui petasan pada waktu jam 00 dan jam 1:30. Ada para pengendara motor yang intinya adalah mempressure keberadaan kami di hotel. Sampai pada titik itu sebenarnya Persija tidak ambil pusing, ya. Pemain Persija masih tetap santai-santai saja dan mereka rileks, masih bisa beristirahat dengan baik. Namun pada waktu official training di sore hari, ini yang menyebabkan ada kekhawatiran dan ketidaknyamanan dari tim Persija sendiri pada waktu yang akhirnya menyebabkan kita membatalkan atau tidak ingin bertanding pada waktu tanggal 28. Nah, teman-teman wartawan yang saya hormati, bahwa ketidakcakapan dari panitia penyelenggara itu sudah juga diklarifikasi pada waktu kami sama-sama di tanggal 28 berkomunikasi untuk mencarikan titik temu yang terbaik antara Pak Munafri dari pihak PSM, kemudian ada Kapolresta, ya, itu Kombes pangkatnya, dan satu Karo Ops Polda Sulsel itu Pak Steven. Nah, Pak Steven menyampaikan bahwa pihak Panpel tidak minta dipertebal pengamanannya khusus untuk official training. Sebenarnya ini yang saya maksudkan ketidakcakapan dalam Panpel, ketidakmampuan dalam mengelola dengan baik, bahwa Panpel melihat tensi animo yang sedemikian besar dari masyarakat Sulawesi Selatan atas final Piala Indonesia ini. Seharusnya Panpel mengantisipasi kemungkinan dengan melakukan role play, barangkali melakukan komunikasi dan koordinasi sama pihak kepolisian, sehingga ketika kami
datang official training itu semua dalam tatanan yang baik. Nah, satu hal lagi, kenapa tiba-tiba terjadi penumpukan pada waktu official training penonton supporter dari PSM Makassar? Didapat informasi bahwa hari yang sama pihak penyelenggara menambah jumlah tiket yang dijual secara langsung di sekitar stadion. Bahkan tiket yang dijual itu jelas-jelas menurut kami menyalahi aturan, karena seater yang disiapkan persis di belakang bench dari kedua belah pihak, ya, bahwa regulasinya itu jelas ada. Tim tamu yang berada di bench harus juga merasa nyaman, sehingga kenyamanan itu bisa didapat dari space atau jarak penonton. Nah, pada waktu tanggal 27 tepatnya memang dijual tiket, kalau saya nggak salah itu 800 tiket. Nah, karena animo dari masyarakat Makassar demikian besar, sehingga jumlah tiket yang hanya 800 itu habis dalam tempo yang sangat singkat. Sehingga banyak masyarakat yang sudah berbondong-bondong untuk membeli tidak mendapatkan tiket tadi. Seperti mungkin teman-teman juga lihat biasa di mana-mana. Di Jakarta pun juga sering mengalami hal yang sama. Nah, hanya harusnya panitia penyelenggara membuat antisipasi yang tangkap gitu, yang cerdas gitu. Sehingga itu penumpukan massa ini juga bisa diantisipasi, tidak terjadi oknum-oknum yang anarkis dan sampai terjadi pelemparan tadi. Nah, oleh karena itu sekali lagi buat kami Persija tidak pernah khawatir main dimanapun juga, ya. Bahkan ketika Ibu Sekjen datang menyampaikan bahwa pertandingan ini ditunda dan awalnya akan dipertandingkan di tempat yang netral, karena ada pihak dari Pak Munafri atau PSM minta main di situ juga, kami sanggupi. Itu membuktikan bahwa mari kita bertanding secara fair, secara sportif, ya kita lihat nanti di lapangan seperti apa hasilnya. Tanpa intimidasi, tanpa pressure, tanpa tekanan-tekanan, ya. Sampai kami pulang ke Jakarta pun pada waktu di bandara banyak hal-hal yang sangat janggal. Salah satunya semua boarding pass kita itu, tiket boarding pass yang ada di pemain dan official itu semua di scan kemudian dipublish bahwa ada kata-kata yang tidak baik lah. Dari sisi etik airline itu kan tidak dibenarkan, bahwa boarding pass itu adalah KTP dari orang per orang, itu pribadi sifatnya. Nah, oleh karena itu kami juga menyarankan bahwa pertama, ya, pengamanan untuk leg pada tanggal 6 itu jelas-jelas kami minta supaya ada pengamanan ekstra, kemudian ada perhatian khusus mulai dari kami datang di Bandara Makassar, ya Hasanuddin, sampai ke hotel, kemudian official training, balik ke hotel, kemudian kembali lagi ke stadion untuk bertanding, sampai pulang di hotel dan kembalinya kami ke bandara minta pengamanan ekstra. Kenapa Persija menginginkan hal itu? Karena buat kami sepak bola ini harus mendapatkan tontonan yang menarik, ya. Jadi sudah tidak musim lah rasanya bahwa pertandingan sepak bola ada optional, ada tambahan-tambahan tinju, ribut dan sebagainya. Rasanya teman-teman Jackmania sudah membuktikan bahwa ketika kami ketika kami menjamu Persib Bandung, kami juga minta dilakukan pengamanan ekstra dari pihak kepolisian. Bahkan pihak kepolisian yang biasa hanya 3.000 sampai 4.000, lawan Persib kemarin itu 15.000 pengamanan yang kita lakukan. Kami antisipasi, selain memang edukasi yang kami lakukan kepada pihak supporter, ya seperti teman-teman wartawan juga
tahu bahwa mereka sudah sangat berubah, mereka juga baik menjamu Persib, bahkan pihak Persib pun menyatakan bahwa Persija khususnya supporter Jakarta ini sudah sangat luar biasa. Ya, oleh karena itu kami menghimbau apa yang menjadi keinginan kami untuk kami bertanding kembali di Matuangin di Makassar nanti, supaya semua tatanan dalam panitia penyelenggara itu diperhatikan dengan baik, tidak ada yang kami inginkan lebih daripada standar yang ada, tetapi khusus pengamanan karena kejadian kemarin itu juga membuat kami ada kekhawatiran, ada yang dibusur dipanah dan sebagainya. Itu semua juga harus diantisipasi supaya benar-benar sepak bola, apalagi nih final Piala Indonesia ini mendapatkan satu tontonan dan suguhan yang menarik buat seluruh masyarakat Makassar, dan juga tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk menyaksikan laga tanggal 6 nanti. Oke, tersebut. Nah, tadi sesi preskon sudah selesai dan sekarang saya dengan Pak Ferry Paulus selaku CEO Persija pengen lebih menekankan lagi, Pak. Tadi kan sini boleh, Pak. Tadi mengajukan syarat-syarat yang untuk keamanan di laga final besok. Tadi bisa ditekankan lagi, Pak, syaratnya apa aja itu? Iya, berangkat dari kejadian yang kemarin, Persija menginginkan satu pengamanan yang ekstra ketat, terutama pengamanan pada waktu tim kami datang sampai di bandara, kemudian ke hotel, official training, pertandingan, dan sampai balik ke bandara. Ya kami merekomendasikan untuk ada pengamanan dengan menggunakan rantis gitu, sehingga betul-betul aman, anak-anak juga, pemain juga nyaman, sehingga pertandingan nanti betul-betul bisa menjadi tontonan yang menarik. Kalau kemarin Pak Munafri sempat bilang kalau di keamanan kemarin itu saja udah 4 kali lipat keamanan dari biasanya, Pak. Berarti ini harus lebih dari itu? Saya nggak tahu ya, perlu berapa kali lipat kah? Yang pasti kami harus mendapatkan rasa nyaman dalam persiapan menuju ke pertandingan. Dan kendaraan rantis itu menurut kami adalah solusi yang paling tepat. Oke, Bang, terima kasih banyak, Ya, Bang. kasih ya. Oke, benar boleh, itu dia tadi sesi press conference dan bahwasanya Persija Jakarta ingin melaksanakan pertandingan besok dengan meminta keamanan yang lebih daripada di laga kemarin. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Saya Ajis, pamit, bye. Sip.